berjumpa lagi dengan Arvin. Wah, sudah hampir 2 tahun ya kita tidak bersekolah minggu di gedung sekolah minggu. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat ya teman-teman. Sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga tidur kami tadi malam. Tuhan, sekarang kami akan memulai sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkatilah sekolah minggu kami dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah teman-teman, setelah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Sebentar. Teman-teman tahu tidak, dalam Alkitab kita dibagi menjadi berapa jenis? Ya, benar sekali. Dalam Alkitab terbagi menjadi 2 jenis, yaitu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama kita dapat mendengar cerita tentang kepahlawanan seperti cerita Daud, Musa, dan Daniel dalam gua singa. Sedangkan di Perjanjian Baru terdapat 27 kitab. Dalam Perjanjian Baru kita dapat mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Nah teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca Kitab Suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari teman-teman kita mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Kak Muki. Halo, ketemu lagi teman-teman Solideo. Apa kabar hari ini? Sehat semua kan? Sudah mandi? Sudah sarapan pagi mungkin? Sudah segar semua? Dan tentunya adik-adik pasti kangen sekali untuk ikut bersekolah minggu pada hari Minggu ini, iya kan? Siapa yang tadi tetap bangun pagi meskipun libur?
Wah, banyak sekali. Iya, berkat Tuhan, adik-adik bisa tetap bangun pagi dan sampai saat ini adik-adik tetap setia mengikuti sekolah Minggu Solideo meskipun masih dalam keadaan online. Jangan lupa adik-adik tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Nah, sekarang kita mau awali cerita sekolah minggu pada hari ini dengan berdoa mau diantarkan Mbak Nuki. Adik-adik boleh menundukkan ya di rumah ya, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Engkau kembali membangunkan kami dan kami saat ini boleh kembali bersekolah minggu meskipun masih dalam keadaan online. Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Engkau menjaga hati kami satu persatu supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin menjadi anak-Mu yang setia Tuhan, kami ingin menjadi anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu. Berkati Tuhan kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Mbak Nuki mau cerita tentang sebuah keluarga yang sangat kaya. Di sebuah daerah bernama daerah Uz, hiduplah seorang laki-laki yang sangat saleh. Laki-laki itu bernama Bapak Ayub. Nah, pasti adik-adik sudah bisa menduga ini nanti pasti cerita Mbak Nuki tentang Ayub. Iya, tidak salah lagi. Hari ini cerita kita mengenai keluarga Bapak Ayub. Bapak Ayub yang tinggal di daerah Uz ini tadi memiliki banyak sekali ternak. Bapak Ayub memiliki 7.000 ekor kambing. Kemudian Bapak Ayub juga memiliki 3.000 ekor unta dan juga 500 pasang lembu dan 500 keledai betina. Nah, kok Mbak Nuki bisa tahu sih segitu banyak ternaknya Pak Ayub? Kita mau baca di Alkitabnya disediakan ya. Alkitabnya coba dibuka di kitab Ayub. Udah ketemu belum? Kitab Ayub Perjanjian Lama. Ya, kita akan baca dari kitab Ayub. Ayub 1 ayat 1 sampai 5. Judulnya Kesalehan Ayub Dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, tahu kan adik-adik betapa kayanya Ayub ini? Ayub dikaruniai 10 orang anak.
anaknya, yang 7 laki-laki, yang 3 lagi perempuan. Karena kaya, anak-anaknya Ayub itu suka sekali berpesta. Hari ini pestanya di rumah anak laki-laki yang pertama, hari besoknya di rumah anak laki-laki yang kedua, hari ketiga di rumah anak laki-laki yang ketiga, demikian seterusnya sampai anak yang ke-7. Nah, anak perempuannya kemana? Anak perempuan tadi tugasnya hanya menghadiri pesta di rumah saudara mereka yang laki-laki, jadi diundang tuh. Bagus kan? Tetap rukun kan? Meskipun mereka jumlahnya banyak. Siapa yang sama adiknya tetap rukun juga? Iya, nggak boleh nakal, kan sama satu saudara, ya kan? Nah, diteruskan cerita Ayub. Ayub ini tadi setiap kali anak-anaknya habis berpesta, paginya anak-anaknya dipanggil ke rumah Ayub. Kemudian anak-anaknya tadi diberkati oleh Ayub, dikuduskan kembali oleh Ayub, supaya anak-anak itu kembali kudus. Ayub takut, siapa tahu ketika mengadakan pesta anak-anaknya berbuat dosa. Kemudian Ayub juga setiap pagi setia sekali memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Jumlah korban bakarannya berapa? Sejumlah orang yang ada di rumahnya, sejumlah anak-anaknya yang ikut berpesta. Dia takut kalau tanpa diketahui ternyata ketika berpesta anak-anaknya tidak sengaja mengutuki Tuhan atau berbuat dosa. Oleh sebab itu Ayub selalu bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Nah, dia orang yang sangat kaya dan sangat diberkati Tuhan karena kesalehannya. Kemudian pada suatu hari iblis berkata kepada Tuhan, "Tuhan, pastilah Ayub itu sangat setia kepadamu. Pastilah Ayub itu sangat saleh dan sangat menuruti perintahmu, karena engkau memberikan begitu banyak berkat buat Ayub. Coba saja kalau Tuhan ambil semua harta kekayaan dan juga anak-anaknya. Pastilah Ayub tidak lagi setia pada Tuhan." Kemudian untuk membuktikan itu, Tuhan dan iblis mengambil satu persatu harta kekayaan Ayub. Semua ternaknya mati, kemudian anak-anaknya juga mati, sehingga Ayub tinggal seorang diri. Bahkan pada saat itu Ayub juga menderita gatal-gatal, kulitnya gatal-gatal adik-adik. Karena saking gatalnya dia itu tidak kuat lagi. Dia duduk di atas bara api supaya gatal-gatalnya ini hilang. Sampai seperti itu. Tetapi apa? Pernah Ayub mengatakan sesuatu yang buruk tentang Tuhan? Tidak pernah. Ayub tetap bersyukur. Ayub tetap yakin bahwa Allah mengasihinya, sehingga Allah pun juga mengasihi Ayub. Di dalam penderitaannya, Ayub tetap memuji nama Tuhan dan tidak pernah mengkhianati Tuhan. Nah, siapa yang ingin setia seperti Ayub? Karena kesetiaannya juga Allah mengembalikan semua hartanya dan juga memberikan kembali kepadanya anak-anak yang hebat, anak-anak yang setia, bahkan hartanya menjadi lebih banyak lagi, berlipat-lipat kali ganda. Itulah upah untuk orang yang setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik juga tentunya ingin setia kepada Tuhan, kan? Harus itu. Dengan kesetiaan adik-adik, Tuhan pasti juga akan mengasihi adik-adik. Yakinlah itu. Jangan pernah engkau mengkhianati Tuhanmu. Kita akan mengakhiri cerita Ayub pada hari ini. Kita mau berdoa lagi. Berdoa, Mbak Nuki antarkan. Terima kasih Tuhan untuk cerita kesetiaan Ayub pada hari ini. Kami mengucap syukur untuk berkat ceritamu pada hari ini, sehingga kami boleh meneladani Ayub Tuhan.
kami anak-anakmu di sini juga ingin seperti Ayub, menjadi setia dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kami rindu Tuhan, pada minggu yang akan datang Engkau kembali pertemukan kami dalam keadaan yang lebih baik lagi dan kami lebih mengasihi-Mu lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, ini sudah mulai pembelajaran tatap muka. Ada beberapa yang sudah boleh masuk sekolah. Ingat, di sekolah tidak boleh melanggar protokol kesehatan. Tidak boleh bergerombol, tetap harus memakai masker, tetap harus menjaga jarak. Nah, itu adalah salah satu tanda kesetiaan adik-adik kepada Tuhan. Dengan begitu, adik-adik akan mendapat berkat apa berkatnya? Terhindar dari penyakit COVID-19. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu yang akan datang di Sekolah Minggu Solideo. Tuhan memberkati. Nah teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhannya ya. Jangan lupa firman Tuhannya diingat dan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi ini, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Suka jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Nah teman-teman, sekolah minggu online kita pada hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat selalu.